Shalom, selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, buku review yang ke-8. Sebenarnya perkenalkan, nama lengkap saya Yuninto Saraning Siumure. Saya dari Sosiologi kelas B reguler sore semester 7. Baik, di sini saya akan membahas tentang Lembaga Nasional Penelitian Ekonomi dan Sosial, Studi Ekonomi dan Sosial, Pengangguran Masalah Kebijakan. Bagian A, perubahan struktur. Dalam makroekonomi output dan lapangan kerja, state of the art secara implisit dianggap sudah ada. Namun, dalam jangka panjang, hal itu jelas perubahan dalam keadaan seni, yaitu inovasi yang produktif. Proses barang dan jasa memiliki pengaruh yang kuat pada pola dan volume pekerjaan. Sumber perubahan struktural dalam industri adalah teknologi baru, yaitu subjek. Tinjauan singkat menunjukkan teori ekonomi itu mengakui kemungkinan pengangguran teknologi yang bertahan lama. Perubahan teknis adalah faktor utama yang menyebabkan perpindahan awal pekerja meskipun kita tidak boleh mengecualikan perubahan spontan dalam selera. Saat pengangguran meningkat, bisa menjadi karena perpindahan tersebut atau karena kekurangan permintaan. Sejumlah analisis statistik mencoba untuk membedakan antara struktural dan kekurangan permintaan pengangguran, dan beberapa di antaranya ditinjau secara singkat. Selain menggambarkan perkembangan masa lalu, kami mempertimbangkan apakah ada kebijakan yang mungkin mengarah pada lebih seimbang pekerjaan dan untuk menurunkan pengangguran. Bagian B, pertanyaan upah. Dari sekian banyak hubungan antara upah dan pekerjaan, dua di antaranya paling banyak menonjol pada waktu yang berbeda. Dalam model ekonomi klasik, tingkat pekerjaan ditentukan oleh tingkat upah real. Dalam pendekatan ini, pengangguran tidak terjadi di dunia nyata. Di dunia nyata, upah adalah biasanya dikontrak dan dibayar dengan uang, dan upah real kemudian tergantung pada bagaimana harga kemudian berperilaku. Akibatnya, pemerintah semakin menggunakan kebijakan siapa. Konsekuensinya adalah pengangguran yang lebih tinggi dengan harapan dapat mengekang upah inflasi. Subsidi upah telah diusulkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan lapangan kerja dalam beberapa konteks. Di antaranya adalah gagasan bahwa tujuan evaluasi dapat dicapai tanpa memprovokasi efek knock-on klaim upah nominal. Bagian C, kebijakan makroekonomi. Selama 1/4 abad setelah perang, doktrin itu adalah kebijakan fiskal harus bertujuan dengan menyeimbangkan ekonomi, dan bukan hanya anggaran itu secara umum diterima oleh ekonom dan pemerintah Inggris. Ortodoksi baru dapat manajemen permintaan ditantang di akhir tahun 1970-an, baik dengan percepatan inflasi dan doktrin monetarisme yang untuk waktu singkat meningkatkan kebijakan pada awal 1989. Sejauh mana yang jika ada pemerintah dapat menentukan tingkat lapangan kerja menjadi masalah kontroversi akut. Kesulitan lainnya adalah bahwa ekonomi Inggris tidak mandiri. Peraturan pemerintah ditujukan untuk mempromosikan pekerjaan di Inggris, mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan, berdampak pada pekerjaan di negara lain. Seperti halnya kebijakan negara lain akan berdampak pada pekerjaan di sini. Bagian D,
Dimensi internasional. Keterbukaan melibatkan migrasi orang, perdagangan barang dan jasa, dan pergerakan modal. Artinya, penting keterbukaan bagi perekonomian adalah diperiksa dalam konteks tahapan deregulasi dan berurutan. Kedua domestik dan internasional. Sejak perang dan rezim internasional yang berbeda dari Bretton Woods hingga tahap terbaru internasional berhasil mengambang. Berikut analisis situasi di mana dimensi internasional membantu atau menghalangi kebijakan pekerjaan rumah tangga. Rumah tangga khusus diberikan pada pergerakan modal dan nilai tukar. Pembahasan dilakukan secara umum lalu dipersempit ke dimensi Eropa, khususnya EMS dan nilai tukar mekanisme. Pasar tunggal dan kemungkinan pemerintah Eropa dengan leverage anggaran dan signifikan. Kesimpulan yang jelas adalah mencapai bahwa prospek pekerjaan Inggris dipengaruhi oleh internasional daya saing. Masyarakat ekonomi khususnya pasar tunggal, bursa, mekanisme, nilai tukar sistem moneter Eropa dan implikasi dari mata uang bersama. Konsep dan pengukuran pengantar. Pekerjaan dalam arti yang kami gunakan dalam buku ini adalah adalah dibayar kerja seorang pria mengecat rumahnya sendiri. Itu pekerjaan tapi bukan pengerjaan. Yang lain melukis, untuk itu uang dibayarkan. Pekerjaan menjadi pekerjaan jika uang itu dibayarkan kepada perusahaan yang pada gilirannya akan membayar upahnya pelukis. Dia bekerja murni dan sederhana. Jika tidak ada perusahaan dan uang, maka masuk ke sakunya sendiri di wira swasta. Untuk memastikan mata pencarian itu tidak perlu tetap memiliki pekerjaan yang sama, tetap memiliki pekerjaan satuan pendapatan yang sesuai adalah rumah tangga yang mungkin satu orang, tetapi juga termasuk sekelompok orang tinggal di alamat yang sama. Ketenaga kerjaan dan wirausaha bukan satu-satunya sumber pendapatan. Tingkat kegiatan. Di bawah pendakian lambat angkatan kerja yang relatif tenang di sana, telah terjadi beberapa perubahan signifikan dalam komposisi dalam 2 tahun terakhir dekade. Tingkat aktivitas untuk laki-laki usia kerja lebih dari 90% di 1970-an, turun hampir 4 poin persentage dalam resesi, tapi rebound meski tidak sepenuhnya dalam pemulihan berikutnya. Yang tampak stabilitas dalam periode proyeksi mencerminkan terutama metode perhitungan yang mengonsumsi tekanan konstan permintaan tenaga kerja. Tingkat aktivitas perempuan usia kerja meningkat kuat di tahun 1970-an. Itu memang jatuh dalam resesi tetapi hanya kurang dari 1 percentage point. Kemudian melanjutkan perjalanan ke atas. Ini adalah dilanjutkan dalam periode proyeksi, sehingga pada pergantian abad hampir 3 wanita usia kerja dari setiap 4 akan secara ekonomi aktif. Seperti halnya pria, tingkat aktivitas menurun pada kelompok usia tertinggi meski tidak banyak. Bagian E, perubahan struktur teknologi dan ketenaga kerjaan. Banyak orang percaya bahwa pengangguran telah meningkat ke level setinggi itu karena teknologi, khususnya revolusi teknologi informasi atau TI, telah menghancurkan pekerjaan. Diakui bahwa ada permintaan yang terus meningkat bagi pria dan wanita yang sangat terlatih untuk membangun dan mengoperasikan komputer, mikroprosesor, dan proses manufaktur yang didasarkan padanya. Dalam pembuatan mobil mungkin masih ada perakitan baris, tetapi ada beberapa pria dan wanita yang menambah dan memperbaiki komponen. Bagian besar tugas dilakukan oleh robot. Dihadapkan dengan ketakutan seperti itu, pertama-tama kita mungkin mengaku pada sejarah dan amati bahwa perubahan
teknik yang menghemat tenaga kerja bukanlah hal baru ataupun berbahaya. Kemajuan baru disertai dengan peningkatan output dan dengan peningkatan total lapangan kerja. Tidak hanya itu, pekerja berbagi keuntungan dari peningkatan output per pekerjaan barang dan layanan, tetapi ada keuntungan dari pengukuran banyak pekerja yang membosankan dan dalam jam kerja yang lebih pendek. Teknologi secara implisit diasumsikan tetapi ada tidak berubah. Tetapi modal tersebut dapat dihubungkan dengan produksi fungsi di mana perubahan teknis dari berbagai jenis dapat diwakili oleh perubahan koefisien yang sesuai. Ini telah dilakukan oleh Sinclair. Modelnya adalah ekonomi tertutup di mana output total Q adalah diproduksi dengan jumlah tenaga kerja homogen L dan homogeni kapital K. Teknologi mikroelektronika baru, terutama komputer, menjadi semakin penting. Semua ini akan membuat orang mengharapkan produktivitas itu. Output per orang yang dipekerjakan akan meningkat, mungkin dengan percepatan menilai, dan ini bagi banyak negara. Itulah yang kami temukan. Jones terbitkan angka untuk tingkat rata-rata tahunan peningkatan output per orang digunakan untuk seluruh perekonomian dan untuk manufaktur berturut-turut. Demikian hasil review saya. Selebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.